Seorang pakar asing memprediksi masa depan Indonesia jika Prabowo Subianto terpilih jadi presiden RI dalam Pilpres 2024. Pengamat kajian politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch, Australia, Ian Wilson, menulis soal Prabowo dan demokrasi di Indonesia dalam opini berjudul An Election to End All Election. Maaf, ada di sini juga Sekjen Partai yang dimuat di media channel News Asia, Singapura. Artikelnya pertama kali dirilis di situs Fulcrum pada Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Situs ini terafiliasi dengan lembaga think tank ISEAS, Yusof Ishak Institute. Wilson mengawali tulisannya dengan mengutip percakapan antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto saat debat calon presiden pertama pada tanggal 12 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa masyarakat telah kehilangan kepercayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Prabowo menanggapi dengan penuh semangat, "Jika demokrasi gagal, maka hal itu akan terjadi. Mustahil bagimu untuk menjadi gubernur," kata Prabowo. Menurut Wilson, meskipun beberapa pihak menafsirkan pernyataan Prabowo sebagai pembelaan terhadap sistem pemilu di Indonesia, namun sejak lama Menteri Pertahanan ini menolak pemilu langsung karena disebut produk impor. Advertising, dengan latar belakang kemunduran demokrasi di bawah pemerintahan Joko Widodo, situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana demokrasi elektoral akan berjalan di bawah kepemimpinan Prabowo, kata Ian Wilson. Ia menulis bahwa Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo menolak apa yang mereka klaim sebagai arah reformasi liberal demokratis pasca minus 1998 per 1999. Gerindra menganjurkan Indonesia kembali ke UUD 1945 yang asli. Perjuangan kita akan tuntas. Insya Allah. Hal ini berarti pembatalan amandemen konstitusi yang dibuat antara tahun 1999 hingga 2002 yang mendukung pemilu demokratis, perlindungan hak asasi manusia, dan batasan masa jabatan presiden 2 periode 5 tahun, ujar Wilson. Wilson melanjutkan dalam artikelnya, bahwa Prabowo memimpin koalisi parlemen multipartai pada 2014 yang mengesahkan RUU Pemilu yang mengembalikan situasi sebelum 2005. Kepala daerah termasuk gubernur diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Setelah mendapat reaksi keras dari masyarakat, termasuk intervensi presiden saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, akhirnya RUU itu dibatalkan. SBY, pada bulan-bulan terakhir masa jabatannya, mengeluarkan 2 dekrit yang membatalkan upaya kudeta legislatif tersebut. Intrik elit untuk memperpanjang batas masa jabatan presiden dan mengurangi pemilihan langsung telah menyatukan tujuan ideologis faksi-faksi yang berupaya mengikis, atau bahkan membalikkan, kemajuan demokrasi pasca reformasi. Hal ini diperburuk dengan ambisi Jokowi untuk mengkonsolidasikan dan melanggengkan warisannya, tulis Ian Wilson. Demokrasi telah dilubangi secara substansial di bawah kepemimpinan presiden yang populer, otokrasi konstitusional. Seperti yang terjadi pada Pilpres 2014, tidak diperlukan lagi bagi Prabowo pada Pilpres 2024 untuk mengkonsolidasikan dan mempertahankan kekuasaan. Lebih jauh lagi, mengungkapkan kecenderungan otokratis semacam itu berisiko, karena hal itu akan memicu reaksi balik dan memberikan peluang bagi para pesaingnya untuk mengkritiknya atau mengambil sikap populis, kata Ian Wilson. Dia mengatakan hal ini tidak berarti bahwa Prabowo telah meninggalkan tujuan ideologisnya yang lebih luas, namun kembali mengkalibrasi ulang strateginya, menggunakan cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Ian Wilson juga menyoroti gemuknya partai-partai koalisi. Saat ini, pemerintahan Jokowi nyaris tanpa oposisi. Seperti yang telah kita lihat selama dekade terakhir, hanya sedikit orang yang tetap berkomitmen untuk menjadi oposisi yang efektif. Sebuah peran yang memiliki risiko, seperti kriminalisasi yang ditargetkan, ujarnya. Hal ini kemungkinan akan diteruskan oleh Prabowo jika terpilih menjadi presiden. Pada masa kepresidenan Prabowo, mungkin terdapat perluasan pendekatan pemerintahan yang tanpa oposisi, yang dibingkai oleh kiasan nasionalis yang menjaga persatuan, ujarnya.